Justin, selamat pagi. Baik, Apa kabar? Kamu baru datang. iya, pas absen saya. Ayo, masuk. Pagi, Gaby. Hai. Hai, Gaby. Masukin saya ke YouTube, Sir. Ya, kamu belum masuk. Nanti masuk ya. One day. Gap. Hari ini tanggal 4 Agustus. Halo guys. Kenapa tanpa Mister ada di depan? Kita tolong dong, taruh di belakang dong guys. Siapa saja. Titip ya. Teman-teman, mari kita mulai devosi kita. Saya minta semuanya handphone disimpan dulu ya. Taruh dulu handphonenya, dimatiin. Mari kita berdoa ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan setia mengasihi dan memberkati, menjaga, memelihara hidup kami. Kami bersyukur, dan pagi ini sebelum kami melanjutkan atau memulai beragam kegiatan di sekolah ini maupun di tempat lain nantinya, kami mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan beri kami pengertian, beri kami hikmat agar kami memahami apa maksud dari firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca, dan kami bisa lakukan dengan setia ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Teman-teman, mari beri perhatian. Mister akan bacakan, saya akan bacakan beberapa ayat dari Injil Yohanes pasal 2. Injil Yohanes pasal 2, judulnya Perkawinan di Kana. Ini kisah tentang mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam masa hidupnya. Apa itu? Air menjadi anggur ya. Saya bacakan bagi kita semuanya, mari berperhatian. Begini firman Tuhan, perkawinan di Kana. Dimulai dari ayat pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Kana ini nama kota ya, yang di Galilea, dan ibu Yesus, Maria maksudnya, ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, si pemilik pesta maksudnya, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, kepadanya, mereka kehabisan anggur. Seperti ngasih kode gitu ya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini instruksi dari Maria kepada para pelayan di pesta itu. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nurut aja kalau dia ngomong, katanya kira-kira seperti itu ya. Ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Tempayan itu semacam baskom atau guci gitu ya, yang berisi air untuk pembasuhan kaki. Jadi kalau orang Yahudi itu masuk ke rumah, itu di depan rumah mereka, dekat pintu itu ada semacam guci, tempat air untuk membasuh kaki. Jadi bersihin kaki baru masuk. Ya. Nah, jadi di situ ada 6 tempayan yang berisi dengan air sesuai dengan adat orang Yahudi. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya,
ia atau pemilik pesta atau pemimpin pesta itu memanggil mempelai laki-laki, ya, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya atau mujizatnya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Apa yang bisa kita petik perenungan bagi kita pagi ini berdasarkan ayat ini, teman-teman? Kalian bisa bayangkan bagaimana posisi para pelayan waktu itu. Gentong yang diisi air kemudian dicedok berubah menjadi anggur. Itu hal yang sangat beresiko kala itu, ya, bagi para pelayan. Kenapa beresiko? Karena ketika air itu tidak berubah menjadi anggur, itu adalah bentuk penghinaan bagi pemimpin pesta. Kenapa? Karena dalam tradisi orang Yahudi, minuman pesta itu anggur, bukan air putih. Apalagi airnya diambil dari tempayan pembasuhan kaki, bukan air yang dari sumber minum, gitu ya. Tentu itu sesuatu yang beresiko. Namun apa yang kita mau petik pelajaran penting dari kisah perkawinan di Kana ini, dari sikap seorang pelayan, mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Maria Yesus. Apa itu? Apapun yang dia katakan, lakukan. Apa yang dikatakan Yesus, lakukan. Ya. Mempercayai Tuhan itu tidak mudah, ya. Tidak mudah loh. Mempercayai Tuhan itu tidak mudah. Kita punya pertimbangan, kita punya akal, kita punya pikiran, kita juga punya perasaan, kita juga punya pengalaman yang tampaknya nggak gitu deh, ya. Masa air dicedok? Dalam pengalaman hidup kita juga barangkali ada hal-hal yang menurut kita nggak masuk akal, nggak gitu deh, nggak mungkin lah, gitu ya. Karena kita punya perhitungan juga, kita punya pengetahuan, kita punya pengalaman dan lain sebagainya. Kita belajar dari para pelayan ini untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Seperti ada satu pujian berkata begini, teman-teman. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Kita kadang atau sering seperti itu, sering nggak ngerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri dengan karya. Sering kita nggak mengerti jalan-jalan Tuhan, tapi kita perlu percaya bahwa rencana atau keputusan Tuhan itu pasti yang terbaik, ya. Tentu itu sulit. Seperti Abraham disuruh Tuhan pergi ke satu tempat yang dia belum tahu, tapi dia nurut, ya. Maka perlu kepekaan untuk kita bisa mengenali ini dari Tuhan apa dari hantu. Maka perlu latih. Kalau kita tahu itu dari Tuhan, do it, obey, ya, totally. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar dan mengingatkan kami pagi ini, untuk kami percaya dengan segenap hati tanpa keraguan sedikit pun bahwa Tuhan, apapun yang Kau rencanakan itu yang terbaik dalam hidup kami. Namun beri kami hikmat sepanjang hari, sepanjang hidup kami. Terus latih kami agar kami memiliki kepekaan yang
presisi sehingga kami bisa mengenali kehendak Tuhan dan bisa membedakannya dari kehendak kami, apalagi kehendak dunia. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus.